ini ya. Kau videokan aku kena kau. Sini aku orang sini ya. Buka aja saya Albari Foundation. Buka aja saya. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya. Tahu aturan. Ini ya. Lihat nih. Kita mau jemput pasien. Lu yang halangin. Lu yang halangin. Lu yang halangin. Lu yang Ayo BBM, arah BBM. Di jalan naik cuma penting nunggu. Arah BBM. Lu nunggu. Arah BBM, lu ikutin gua. Jalan, kita jalan. Udah mas, lu kenin gua sekarang. Sekarang aja, gua di sini pertama gua turun. Tanggal 10 Mei jam 11. Jadi kita proses mau melakukan penjemputan pasien. Jadi memang kalau penjemputan pasien itu tidak ada pasien yang ada di dalam ya. Nah, kita posisinya itu jumper aja, cuma tot gitu, nyalain hanya sirine kecil-kecil aja karena posisi di jalan sempit dan juga banyak masyarakat atau warga gitu. Nah, setelah itu si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih kok ke tengah-tengah, udah mulai apa ya, pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah, setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ udah sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Mulai dari itu, dari nonjok terus nendang mobil, sampai mobil kita itu ada penyok ya. Kita udah ngirim bukti juga ke polisi bahwa ada kerusakan di ambulan gitu. Jadi kita notice ke masyarakat bahwa ambulan itu prioritas, ada maupun tidak ada pasien, kendaraan prioritas itu harus didahulukan gitu sih Mas. Alasan si terduga pelaku ini melakukan penghadangan itu kenapa katanya Mas? Nah, kalau untuk alasannya kami belum mengetahui secara detail ya, karena kan itu persepsi pribadi si pelaku. Tapi yang kami notice, pelaku itu tidak suka. Jadi ketika tim Albari Foundation nyalakan rotator atau sirine gitu, mereka tidak suka, kemudian minta untuk dimatikan gitu. Itu sih. Ada omongan apa sih dari pelaku? Sempat ada pengancaman juga, pengancaman awas kalau misalnya diviralkan, saya anak sini, saya akamsi lah, dia bilang akamsi, kamu udah nggak usah, kamu bakal kena sama saya gitu. Udah sempat ada pengancaman, terus pemukulan dan lain sebagainya sih Mas. Dia melakukan pengejaran dan penghadangan itu berapa jauh Mas? Kalau untuk pengejaran hampir 500 meter lah mungkin Mas. Mbak, 500 meter dia. Terus kalau untuk yang ambulannya sendiri, dia melakukan apa aja untuk ambulannya sendiri? Nendang, terus kemudian motong menghalangi jalan dan lain sebagainya sih. Nendangnya berapa kali? Dua kali kayaknya, 2 kali nendang sampai penyok ya. Waktu itu mau jemput pasien apa? Jadi pasiennya itu kondisi kita sebelumnya itu naik mobil pribadi.
karena pas kita evakuasi pakai mobil pribadi, ternyata kita antar sampai ke rumahnya, wajah si korbannya ini matanya itu buram. Saya bilang kalau kayak gini harus dibawa segera untuk ke rumah sakit karena udah stroke ringan, jadi susah untuk pakai mobil pribadi. Kita ambil ambulan, kita bawa gitu. Ketemulah si pelaku ini, terduga pelaku ini. Om pelaku sempat diajak untuk ikut ya? Kita sempat Itu gimana itu Mas? jadi kita sempat ajak pelaku untuk ikut untuk ikut masuk ke dalam mobil ambulan ya, karena supaya dia percaya nih bahwa kita benar-benar melakukan penjemputan gitu. Akhirnya nggak mau sampai di ujung Juanda itu. Iya, sempat ngikutin di Juanda, tapi pas kita putar balik nggak ngikutin lagi. Akibat insiden itu telat Mas. Iya, jadi karena kan ada benturan, si pasien ini punya berdarah di kepala ya. Jadi kan kita memang sebenarnya melakukan evakuasi itu secepat mungkin. Kita udah coba menghindar dari si pelaku, tapi pelaku ini masih tetap bersikukuh untuk memberhentikan kami nih. Sempat ada penendangan, makanya pas lihat udah penyok, wadah nggak bisa didiemin nih. Tuh, makanya terjadilah kejadian yang viral di media sosial ya. Akibatnya telat berapa lama Mas pasien? Mungkin ada 15 menit, sempat lama juga karena pelaku ini ya sempat menghadangnya cukup lama juga. Merupakan supir dari ambulan melintas di daerah Sukmajaya untuk menjemput salah seorang pasien. Namun ketika di perjalanan dihadang oleh pengemudi sepeda motor yang diketahui adalah salah seorang pelaku, di mana pelaku tidak senang dengan keberadaan dari ambulan tersebut. Pada saat itu memang ambulan berniat untuk melintas, namun dikarenakan tidak bisa terhalang oleh korban yang menaiki sepeda motor, ketika itu jugalah keributan dimulai. Korban dan pelaku bersitegang, dan pada saat itu pelaku melakukan pengerusakan, yaitu dengan cara menendang bagian bumper mobil ambulan tersebut. Ancaman secara verbal mungkin tidak ada, itu hanya sekedar luapan emosi. Namun saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Kondisi ambulan itu saat itu ada pasien atau enggak? Pada saat itu korban membawa mobil ambulan dalam keadaan kosong, hendak menjemput seorang pasien di daerah Sukmajaya. Jadi pada saat itu kosong ambulannya. Kalau ada si pelaku ini menurut pengakuannya kenapa bulan-bulan? Ya saat ini masih kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Pelaku ada berapa orang yang diamankan di mana? Pada saat itu 2 orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan 1 tersangka ya. Diamankan di mana dan Di Polres Metro Depok. Lihat ya orang. Ya. ML. Sini aku orang sini ya. Bukain ke saya Albari Foundation. Bukain ke saya. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya. Tahu jangan? Ini ya. Lihat nih. Kita mau jemput pasien. Ayo BBM, arah BBM. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.